Selamat malam, Shalom. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas pertolongannya Ia masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita bersatu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Allah Bapa Tuhan, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dengan kasih sukacita yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami bisa ada sampai pada saat ini. Dan sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kami akan memuliakan Engkau di dalam ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Engkau juga memberkati pelayan firman Ibu Pendeta Rika di saat dia akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan biarlah merubah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak cela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak membuka celah pada tangannya, yang memandang hina orang yang tersingkir, ataupun melihatkan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. dan tidak menerima suap melawan orang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Pujian Gita Bakti nomor 19, bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Siapa
Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga atas kesempatan di malam hari ini kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga secara online. Kami bersyukur kami umatmu, jemaatmu GPIB Batra Hayat, senantiasa Tuhan urapi, Tuhan kunjungi dengan kuasa Roh Kudus melalui pemberitaan firman, melalui ibadah saat ini. Sehingga melalui ibadah saat ini dan pemberitaan firman-Nya, kami senantiasa merasakan kekuatan penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah umat-Mu Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca kitab Amos pasal yang kedua. Amos pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Amos pasal yang kedua, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Pembacaan SBU hari Rabu malam. Kita membacanya bersama-sama 3 ayat ini. Sudah siap? 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa, pastinya sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan kejutan. Tahun surprise. Segala hal yang normal kita jalani tiba-tiba harus stuck, harus berhenti, dan kemudian berubah drastis jadi tidak biasa. Contohnya, dulu kita beribadah di gereja, di rumah Tuhan ini, di bait Allah ini. Sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, ya. Dulu kita bisa bertemu dengan kenalan, saudara, sahabat kita dengan peluk, cium, jabat tangan. Sekarang semuanya harus mengikuti protokolnya, harus mengikuti aturan, ya. Cuci tangan dulu. Bahkan kalau ada seorang ayah yang baru pulang kerja, rindu dengan anaknya yang mungkin baru dilahirkan, udah gemes, pengen cium, harus tahan diri dulu, mandi dulu, ya. Baru bisa cium, peluk anak istri terkasih gitu ya. Semua berubah. Segala sesuatu yang kita jalani secara normal berubah. Kita dulu punya waktu weekend atau pengen libur, kayaknya susah banget gitu ya, pengen kumpul jalan-jalan sama keluarga. Nah, sekarang setiap waktu di musim pandemi COVID-19 ini kita bisa kumpul, tapi nggak bisa jalan-jalan dengan keluarga. Nah, ini sesuatu yang drastis, luar biasa. Virus corona ini sekali lagi memang luar biasa dampaknya bagi kehidupan manusia. Jemaat, bencana yang terjadi ini seharusnya menyadarkan kita semua. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Ternyata kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya, dengan virus
corona ini. Tidak ada pilihan lain selain berdamai dengan keadaan ini, bahkan berdamai dengan virus corona. Loh, bagaimana Ibu Pendeta? Virus corona kan berbahaya. Kok saya disuruh berdamai? Tidak ada cara lain. Berdamai artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengubah segala sesuatu yang kita lakukan, kita makan yang tadinya tidak benar, sekarang kembali ke pola hidup, gaya hidup yang sehat. Ya, dulu kita mungkin jarang-jarang cuci tangan. Kita menganggap cuci tangan tuh gak seru, enaknya langsung makan pakai tangan, seru. Ya, kalau cuci tangan lagi, aduh keburu lapar yang hilang gitu ya. Nah, ternyata kita tidak bisa seperti itu lagi. Harus cuci tangan dulu, baru kita bisa menikmati makanan yang kita akan makan. Bapak Ibu Saudara, pola hidup sehat dan gaya hidup yang bersih, itulah cara kita berdamai dengan keadaan ini. Selain juga tidak lupa kita tetap mengandalkan Tuhan pastinya, ya, dekat pada Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam dunia ini kita boleh mengerti dengan hikmat Tuhan, bahkan bersyukur. Kalau kita dikasih hikmat sama Tuhan, kita bersyukur Tuhan ternyata kasih virus ini supaya kita di dunia ini punya gaya hidup yang lebih baik lagi. Bahkan Tuhan kasih virus ini supaya kita tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ironisnya kenyataan yang ada, yang kita lihat dalam kehidupan ini, ternyata manusia begitu sombong dan merasa diri dapat mengatur segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Manusia ingin menjadi Tuhan yang berkuasa atas segala aspek. Dengan segala cara, dunia berusaha menunjukkan kekuatan dirinya. Namun, sepandai-pandainya manusia, sekuat-kuatnya manusia, sebesar apapun daya yang kita miliki untuk terhindar dari wabah atau dari bencana alam, ternyata itu semua tidak bisa meluputkan kita dari bahaya atau dari wabah, dari bencana yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya ini memperingatkan kita kepada manusia bahwa manusia bukanlah siapa-siapa. Manusia hanyalah ciptaan dan Allah adalah Sang Pencipta. Ia pemilik hidup dan bertanggung jawab dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu, ia menuntut keadilan dan juga menuntut pertanggungjawaban dari manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Amos pada pasal yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara membacanya mulai dari pasal yang pertama dan juga pasal yang kedua, membukakan tentang perbuatan jahat yang dilakukan manusia yang merasa diri mereka hebat. Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan 4, ini diungkapkan berulang-ulang kali ya. Ungkapan ini biasa dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menunjukkan betapa banyak perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Amos bukanlah seorang penjabat, Bapak Ibu Saudara, atau seorang nabi, atau seorang imam yang mempunyai kedudukan di bait Allah. Tidak. Amos hanyalah seorang peternak dan seorang pemungut buah ara. Ia sangat sederhana, namun Tuhan berkenan memakai dia untuk menegur 2 orang raja besar, yakni Raja Yerobeam II, Raja Israel, dan juga Raja Uzia yang disebut Azaria, Raja Yehuda. Pada masa pemerintahan Yerobeam yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel berada di atas puncak kejayaan. Raja Yerobeam II adalah seorang raja yang kejam dan sangat berkuasa. Itu saudara bisa baca di kitab 2 Tawarik ya, pasal 14, 2 Tawarik pasal yang ke-6. Raja Uzia, tadi Raja Yerobeam
Raja Uzia adalah seorang raja yang sepertinya baik, ya. Ia menghapuskan seluruh berhala dan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Namun dalam perjalanannya ternyata ada motivasi yang jahat di balik perbuatan baiknya. Namun pada masa pemerintahan dia, para penjabat hidup penuh dengan berkelimpahan, namun rusak secara moral. Mereka merasa diri mereka hebat dan berjaya. Siapapun yang tidak sejalan dengan mereka ditindak dan dihabisi. Mereka menggunakan kekuasaan untuk berbuat amoral. Itulah yang digambarkan dalam bacaan kita hari ini. Amos pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Amos adalah seorang yang sangat sederhana. Dalam kesederhanaannya, ia dimampukan Tuhan, diutus Tuhan untuk berteriak keras dan memperingati bangsa Israel dan Yehuda. Namun, semua peringatan keras Amos, kalau saudara membacanya lagi ayat selanjutnya, ternyata tidak digubris. Bahkan mereka semakin ingin menunjukkan kekuasaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kejahatan yang dilakukan di dalam pasal 6, di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 bacaan kita ya. Pertama, bangsa Israel menjual orang benar karena uang dan menjual orang miskin hanya karena sepasang kasut, ayat 6b. Apa yang terjadi? Ternyata ketidakadilan terjadi begitu marak di dalam kehidupan umat Allah ini. Ketidakadilan diputarbalikkan. Orang-orang yang benar dihukum karena adanya orang-orang jahat yang memiliki uang. Mereka yang melanggar hukum tetapi memiliki uang dapat membeli hukum. Sementara mereka orang-orang benar yang tidak memiliki uang justru ditindas. Orang-orang miskin dihukum hanya karena mencuri sepasang kasut. Sementara orang-orang kaya yang korupsi justru bebas dengan enaknya. Hal ini terlihat ketika cerita Raja Ahab ya, membunuh Nabot dengan menuduhnya mengucapkan hujat kepada Allah. Padahal itu semua dilakukan karena Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot. Kedua, di dalam ayat yang ke-7, apa yang dikatakan kejahatan yang di sana? Bangsa Israel menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Bapak Ibu Saudara, orang yang berkuasa menginjak-injak orang yang lemah. Para pemimpin bukannya berpikir untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru menganggap rakyat sebagai sapi perah mereka. Mereka tidak membela rakyat, tetapi justru menindas rakyat. Orang-orang yang sudah hidup susah dan sengsara tidak mereka tolong, tetapi justru semakin dibelokkan dari jalan yang seharusnya. Yang ketiga, ayat 7b. Bangsa Israel melanggar kekudusan nama Tuhan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dosila, zina, jahat. Tuhan sendiri telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang dikuduskan dari bangsa-bangsa lainnya. Tetapi seringkali bangsa Israel melanggar kekudusan nama Tuhan Allah. Mereka sering meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa lainnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan membiarkan kerajaan Israel hancur, dihancurkan tepatnya oleh bangsa Asyur sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Yang terakhir, ayat yang ke-8. Bangsa Israel melakukan ibadah di atas ketidakadilan yang terjadi. Mereka merebahkan diri di samping mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur dari orang-orang yang kena denda di rumah Allah.
Hal ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bagaimana para imam yang seharusnya menyatakan kebenaran firman Tuhan justru ikut-ikutan arus yang salah. Mereka tidur di samping mezbah dengan alas pakaian orang lain yang digadaikan. Para imam yang seharusnya membela orang-orang miskin justru bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Mereka bersenang-senang dengan minum anggur dari denda-denda yang dipungut dari umatnya. Mereka membuat peraturan-peraturan yang memberatkan orang-orang lain, tetapi mereka justru bersenang-senang atas denda-denda dari peraturan yang mereka tetapkan sendiri. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan untuk kesenangan mereka sendiri. Padahal apa yang mereka lakukan sungguh jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat perbuatan bangsa Israel yang dibenci Tuhan ini, bukankah kondisi seperti ini hampir sama dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Ketidakadilan diputarbalikkan, uang dapat membeli hukum, rakyat sengsara dibiarkan dan justru semakin ditindas. Para pemimpin sibuk memikirkan jabatannya, ya, dan seterusnya. Lalu apa yang akan kita lakukan sebagai orang percaya di tengah-tengah kondisi negeri kita tercinta, di tengah-tengah kondisi di sekitar kita yang seperti itu? Yang pertama, tentu saja sebagai orang percaya, kita harus senantiasa mendoakan bagi apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa meminta ampun atas segala dosa dan meminta Tuhan kembali memulihkan kehidupan kita, memulihkan negeri kita, bahkan memulihkan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, kita perlu memiliki sikap yang berani tampil beda dari orang-orang lain. Kita perlu tampil sebagai garam dan terang yang menyuarakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Minimal dua hal tersebut harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Hari Minggu nanti kita akan bersama-sama merayakan hari pencurahan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan senantiasa menghibur, menguatkan, bahkan memampukan saudara untuk terus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Tampil beda, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita teduhkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik,
tak putus-putusnya kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah. Kami menaikkan rasa terima kasih atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, yang tak pernah berhenti Tuhan hadirkan, Tuhan berikan, bahkan Tuhan curahkan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menjadi berkat dalam kehidupan umat-Mu, firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, yang menguatkan, bahkan memampukan kami untuk menjalani hari demi hari dalam kehidupan kami yang penuh dengan warna ini. Kami bersyukur firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami, bahkan menghajar kami. Tuhan tolong kami Bapa, agar kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa boleh menyatakan kasih dan kuasa Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Kami dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh menjadi anak-anak yang tampil beda untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Bapa, dimanapun kami berada, kami menyatakan keadilan-Mu, kami menyatakan damai sejahtera-Mu, kami menyatakan kehidupan kami sebagai saksi Kristus, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh diberkati dan boleh merasakan kasih Tuhan, mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan dan hidup kami. Kami berdoa dan mendoakan juga Bapa, bagi kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, GPIB Batra Hayat khususnya. Tuhan berkati kesehatan kami, umat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan, usaha umat-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, sedang bergumul dalam mencari usaha yang tepat di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Kami jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik karena sakit, kami umat-Mu atau jemaat-Mu yang mengalami kesedihan karena berbagai macam pergumulan hidup yang kami alami. Mari Tuhan, Engkau kiranya senantiasa hadir, menguatkan iman percaya kami. Engkau memampukan kami untuk menghadapi setiap gumul dan juang kami bersama dengan Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapi, mengatasi setiap berbagai masalah kehidupan kami, bahkan juga menyelesaikannya sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan mendoakan juga bagi setiap rumah tangga Tuhan yang bergumul dengan masalah keluarga, yang bergumul dengan masalah ekonomi, yang bergumul dengan masalah kehidupan yang tak pernah berhenti. Mari Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, kekuatan, agar dalam setiap kehidupan yang boleh kami alami, khususnya di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup yang kami temui, kami tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, sehingga semuanya itu boleh kami selesaikan bersama dan di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani Tuhan pada saat ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Majelis kami yang boleh melayani sebagai liturgos, Bapak Ludwig. Tuhan berkati di dalam setiap langkah kehidupannya bersama dengan keluarga. Bahkan Komisi Inforkom dan juga Komisi Lamuger, Tuhan berkati setiap jerih lelah mereka, pelayanan mereka, bahkan keluarga yang boleh mendukung terus dalam kasih pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, menyerahkan kekhawatiran kami, menyerahkan segala peristiwa sukacita, orang-orang yang kami cintai, pekerjaan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, juru selamat kami, yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Tuhan, marilah berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, karena dengan penyertaan dan pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga dengan kekuatan dan berkat-Mu, itulah yang kami rasakan sampai pada saat ini. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, di dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap mereka majelis jemaat yang mengelolanya, agar senantiasa mereka dapat mengelolanya dengan baik, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita. Tetap percaya bahwa senantiasa Roh Tuhan beserta dengan kita. Oh
Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu, pikiranmu, bahkan hidupmu padanya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nantiasa menyertai dan memberkati kehidupan umatmu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, dari sekarang kekal selama-lamanya.